Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Saya Muhammad Fauzi Ridwan dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menggali dan mengenali sumber pengetahuan sesuai dengan RPS yang telah saya sampaikan di awal perkuliahan dahulu. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran tentang sumber pengetahuan, kita review dulu materi pertemuan sebelumnya tentang sarana berpikir ilmiah. Nah, kemarin ada berapa? Ada 4, tepat, yakni ada bahasa, matematika, statistika, dan logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Sebelum memasuki materi inti, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan sumber pengetahuan meliputi rasio, pengalaman empiris, intuisi, dan wahyu. Dan mahasiswa mampu mendeskripsikan coupling pengetahuan beserta ciri-ciri yang membedakannya. Masuk pada inti materi. Sebelumnya, pernahkah Anda bertanya, dari mana manusia itu mendapatkan pengetahuan? Hanya dari membaca buku kah? Atau pengalaman pribadi? Atau dari berbagai cara, termasuk akal budi dan pengalaman? Jawabannya adalah C, ya, dari berbagai cara termasuk akal budi dan pengalaman. Secara umum, ada 2 cara pokok bagi manusia untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pertama, dengan mendasarkan diri pada akal budi atau rasio, dan yang kedua adalah mendasarkan diri pada pengalaman. Penganut rasio ini disebut rasionalisme, sedangkan yang mendasarkan pada pengalaman disebut empirisme. Nah, dari sini dapat kita garis bawahi bahwa ada 4 sumber pengetahuan. Yang pertama rasio, kedua pengalaman empiris, ketiga intuisi, dan terakhir adalah wahyu. Apa sih keempat sumber pengetahuan tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Sumber pengetahuan yang pertama adalah rasio atau akal pikiran. Nah, para penganut rasionalis percaya bahwa pengetahuan dibangun dengan metode deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang dimulai dari premis umum ke premis khusus hingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Ide bagi kaum rasionalis bersifat a priori, maksudnya adalah sudah pada akal budi kita sebelum pengalaman. Namun, ini juga tidak lepas dari sebuah tantangan. Nah, bagaimana kita tahu sebuah ide itu benar? Ide yang jelas bagi si A belum tentu jelas bagi si B. Nah, pertanyaannya adalah, salah satu masalah utama dalam rasionalisme adalah jawabannya adalah B. Kriteria benar sebuah ide bisa jadi subjektif karena kebenaran bisa sangat personal dan sulit disepakati. Sumber pengetahuan yang kedua adalah pengalaman empiris. Nah, kaum empiris berpendapat bahwa pengetahuan manusia didapatkan melalui pengalaman indrawi yang konkret dan nyata. Jadi, berdasar pada panca indera kita. Namun, pendekatan ini juga punya masalah karena hubungan antar fakta itu tidak selalu nyata. Kadangkala apa yang ditangkap oleh panca indera kita bisa juga menjadi salah. Kuisnya adalah kaum empiris percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui penalaran deduktif, benar atau salah? Jawabannya adalah betul, kaum empiris lebih mengandalkan pengalaman indrawi, bukan deduksi. Karena deduksi kemarin adalah yang dipakai oleh rasio, penganut rasionalisme. Sumber pengetahuan yang ketiga adalah intuisi. Nah, sumber ketiga ini merupakan pengetahuan yang didapatkan dengan tiba-tiba, tanpa proses penalaran. Tiba-tiba saja muncul
otomatis. Nah, seperti contohnya ketika salat kita lupa naruh kunci tapi tiba-tiba ingat kembali. Namun, meskipun ini sangat personal tapi seringkali juga benar. Nah, soalnya adalah seorang seniman tiba-tiba mendapatkan ide brilian untuk lukisannya saat sedang melamun. Ini contohnya dari sumber pengetahuan apa? Jawabannya adalah rasio, empiris, intuisi, atau wahyu. Jawabannya yang tepat adalah intuisi, karena ide yang datang tiba-tiba tanpa proses berpikir yang sadar. Sumber pengetahuan yang keempat adalah wahyu. Nah, wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan Tuhan kepada utusannya. Kebenaran wahyu harus didasarkan pada keyakinan. Sifat kebenarannya adalah mutlak dan tak terbantahkan. Meski demikian, wahyu memiliki tingkat kepercayaan setiap orang yang berbeda. Cara menyikapi dan menilai kebenaran wahyu bisa tetap subjektif. Nah, seperti yang kita tahu, maka setiap umat Islam, Kristen, Hindu, dan sebagainya pasti memiliki kitab suci wahyunya tersendiri-sendiri. Maka penting bagi kita untuk mengamalkan sikap moderasi beragama untuk saling toleransi dan menghargai setiap perbedaan pendapat. Kuisnya adalah apa karakteristik utama kebenaran yang bersumber dari wahyu? Jawabannya adalah bersifat mutlak dan tak terbantahkan, karena wahyu memiliki kebenaran yang mutlak. Setelah kita memahami sumber-sumber pengetahuan, sangat penting untuk memahami coupling pengetahuan sebagai implikasinya. Dengan begitu, kita bisa memperlakukan setiap jenis pengetahuan sesuai tempatnya. Nah, ada 3 macam pengetahuan utama, yakni sains, filsafat, dan mistik. Apa sih perbedaan dari ketiganya tersebut? Mari kita akan bahas secara rinci besok ketika pertemuan di kelas. Silakan untuk mencari berbagai referensi yang membahas tentang ketiga coupling pengetahuan tersebut. Akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa setelah kita membahas 4 sumber pengetahuan meliputi rasio, pengalaman empiris, intuisi, dan wahyu, dan juga 3 coupling pengetahuan sains, filsafat, dan mistik, semoga dengan pemahaman ini kita bisa lebih bijak dalam memahami dan menempatkan setiap jenis pengetahuan. Video sumber belajar ini merupakan ringkasan dari 2 buku filsafat ilmu, yakni buku pertama karya Profesor Dr. Haji Teguh MAG dan juga buku filsafat ilmu dari Profesor Dr. Ahmad Tafsir. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa sehat selalu, mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.